Aksi penolakan terhadap warung mie dan babi pinggir sawah di Sukoharjo kembali viral setelah warga menggelar protes terbuka. Massa melakukan orasi, doa bersama, hingga jalan sehat sambil membawa spanduk penolakan warung non-halal di lingkungan mereka. Warga mengaku keberatan dengan keberadaan tempat makan tersebut dan meminta pemerintah segera mencabut izinnya. Aksi itu sempat direncanakan berlangsung di pinggir jalan, namun diubah setelah warga mengaku mendapat respon dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo terkait aspirasi mereka. Di tengah ramainya aksi warga, pengelola warung memilih merespon santai dan menganggap demonstrasi itu sebagai hak masyarakat. Kuasa hukum warung juga menegaskan usaha tersebut sudah mengantongi izin resmi dan tidak melanggar aturan apapun. Mereka bahkan siap mengambil langkah hukum jika ada upaya pencabutan izin secara sepihak. Polemik ini pun makin ramai diperbincangkan netizen yang budiman karena dianggap menyangkut toleransi, aturan usaha, hingga hak warga terhadap lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Warung mie babi Sukoharjo di demo warga pada hari Sabtu tanggal 16 bulan 5 tahun 2026. Saya ngerti kok kalau kalian itu nggak boleh makan mie babi. Mau pengen kali pun kalian nggak boleh karena haram. Paham kok aku, cuman gini, kalau kalian yang nggak boleh makan mie babi, jangan kalian putus rezeki orang dengan melarangnya menjual mie babi. Aneh kan, begitu banyak hal yang bisa didemo, kalian malah demo warung mie babi. Padahal solusinya sederhana, ente tidak makan ya jangan beli. Oh pak, ramai juga spanduknya ya. Yang jadi pertanyaannya sekarang, dari sebanyak itu orang yang grebek dan masang spanduk itu, nggak ada kan ya yang suka ke tempat hiburan malam, suka mabok, judi, terima suap, supaya nanti nggak diketawain sama orang ya kan. Jangan pula orang yang jualan babi, yang bahkan sebenarnya udah ngantongin izin usaha juga, diteriakin haram, digrebek, disuruh tutup, giliran ada yang jualan miras, dibiarin. Giliran usaran babi aja haram, tapi ke tempat hiburan malam, minuman keras, halal kah? Judi, sabung ayam, halal juga kah? Terus ngasih makan anak istri pakai uang yang nggak bener, halal juga kah? Nyimpen benda-benda yang dianggap jimat, halal juga? Haram kok dipilih-pilih. Hadeh. Ini mie babi yang di Sukoharjo belum selesai. Mereka melakukan aksi lagi, aksi damai untuk menutup aksi jualan mie babi yang di tepi sawah. Ya, mereka melakukan demo aksi berjalan keliling untuk menutup mie babi yang ada di Sukoharjo. Buat aksi nih ya. Kalau tentang babi, ini demo, ya kan, aksi damai katanya. Aksi damai apa? Aksi damai menutup usaha orang lain. Aksi damai membuat orang nggak makan, ya. Kalau kiai pencabul 50 santri sampai hamil, kalian nggak ada aksi damai, nggak ada aksi demo-demoan, ya, nggak ribut, tenang-tenang. Tiba penjualan mie babi yang di gang sawah, kalian ribut lagi, cari sensasi lagi, mau menutup usaha orang lagi. Orang nggak makan, kalian senang, Udah aku bilang sama kalian, kalian lihat di kampungku ya, ini semua beternak, muka samping belakang beternak babi, ribuan di sini babi, Di sini berdampingan dengan masjid, ya, di belakang masjid gereja. Nggak ada ribut, kalian contoh nggak ribut. Babi loh, sudah beribu-ribu di sini, beternak babi. Kalian baru mie babi di sana. Kalian sudah ribut, aksi demo lah. Di mana NKRI? Ada hak orang untuk berjualan, apalagi di pinggir sawah, nggak mengganggu orang. Belum lagi kalian lihat kami, penuh dengan penduduk Islam, Kristen, dipenuhi dengan beternak babi. Kenapa kalian ribut yang di sana? Ini saudara kami, dia berhak dong kami bersuara. Mereka berjualan, punya izin masing-masing. Mereka berjualan di tepi sawah jauh dari masyarakat. Kalian ribut mau membuat aksi tutup-tutup lagi penjualan mie babi, kalian laksanakan berjalan kaki rame-rame untuk aksi damai. Gak ada damai itu, gak ada damai. Kalian itu untuk membuat aksi keributan, ya, buat aksi keributan supaya orang gak makan, ditutup usaha orang. Itu kalian senangi. NKRI, tai kucing sama kalian, Tak kira permasalahan perbabebongan tuh udah kelar kemarin ya kan. Masih berlanjut, katanya MUI-nya katanya ini guys lagi koordinasi, katanya iya mau ditutup katanya. Terus warganya tuh malah pada bingung, warga yang
Bulan 50 santriwati damai-damai aja, nggak ada demo, nggak ada heboh banget ya kan. Terus apalagi ya selain itu, kemarin yang ustadz dari Mesir itu nggak ada demo, korupsi dana haji nggak ada demo. Tapi hal seitil kayak ini dibahas cuman masalah perbebongan satu resto, demonya berjilid-jilid, rame-rame. Nah orang-orang kayak gini guys, harusnya itu kan menurut dia haram. Kasih tahu mereka jangan main HP. HP itu buatan orang kafir. Ya kan, buatan Amerika, buatan situ kafir. Terus mereka jangan beli bahan-bahan impor gitu loh. Kayak apa ya? Kayak bahan-bahan makanan itu kan ada campuran tangan dari orang. Nah, kasih tahu itu juga haram karena itu buatan orang luar, itu termasuk haram gitu. Terus orang-orang seperti ini kalau bisa jangan datang ke Bali gitu, karena kan Bali mayoritasnya Hindu dan situ bebong di mana-mana. Jadi kalau bisa orang-orang seperti ini jangan juga keluar negeri. Tapi emang orang seperti ini apa sih namanya? Karena mereka ngampung banget, otaknya dengki banget, otaknya tuh dangkal banget, makanya mereka nggak pernah yang namanya jalan-jalan keluar negeri. Buru-buru kayaknya ke Bali nggak deh. Makanya ya otaknya sedangkal itu gitu. Di saat negara lain udah mengembangkan apa, ini tuh otaknya tetap dangkal aja di situ-situ mulu. Soal selakangan itu mah nggak dosa ya guys ya. Soal uang bebong tapi dijadiin hasil jualannya dijadiin pajak, itu nggak haram guys. Yang haram itu adalah babi. Korupsi itu nggak haram guys. Oh itu nggak haram korupsi itu. Terus apa ya, nikah sampai 10 kali walaupun tanpa izin istri pertama itu nggak haram. Pokoknya berbau tentang selakangan dan duit pajak dan tentang korupsi itu nggak haram. Pokoknya di Konoha atau buat umat-umat seperti ini yang haram adalah kopiku, babi, that's it. Apakah patut aku bikin tadi kata-kata pakai bahasa Inggris biar orang luar tuh tahu betapa jeleknya ras tertentu, agama tertentu, dan orang tertentu, oknum tertentu. Oknum kalau dikumpulin kok satu Indonesia, satu Konoha. Bingung apa nih? Ada bilang itu cuma oknum tapi kebanyakan guys. Aku dulu juga bertetangga sama orang-orang seperti ini. Walah, mereka tuh ngurusin apa yang gue pakai, apa yang gue makan, siapa yang gue temuin, apa yang gue lakuin, ngurusin aja. Dan kalau gue nggak ikut peraturan yang mereka buat, mereka tuh jatuhnya apa? Memusin gue. Mereka kalau musin satu orang, mereka tuh ngajak satu gerombolan gitu. Gue sampai gini, berapa kali gue pindah rumah ya di daerah Jakarta, karena gue tinggal di perumahan, dari rumah yang paling murah, dari rumah yang menurut gue menengah, tetap sama aja orang-orang seperti ini nih bikin masalah aja. Dari situ gue beragama sama mereka sampai gue kadang mau mudar tuh agama. Apa gue pindah aja, sumpah gue sempat berpikiran kayak gitu karena orang-orang yang gue temuin tuh seperti ini semua. Bahkan gue kabur di Bali, gue tuh nemu orang-orang seperti ini, ya kan? Di saat gue beli warung, beli makanan lah di warung tuh, yang warung yang dagang sebagian orang seperti ini. Baju gue kayak gini, ngeliatinnya kayak gitu, sumpah. Makanya beberapa temanku dan beberapa ada keluargaku tuh jauh dari agama yang gue anut karena ya ketemu sama orang-orang seperti ini, dibully, dimusuhi. Pokoknya mereka tuh ikut campur urusan apa yang kalian makan, apa yang kalian lakukan, apa yang tidak tanduk langkah kalian tuh pokoknya ngurusin aja. Mereka tuh gak ngurusin diri sendiri. Apakah mereka tuh udah bener-bener menjadi orang yang sempurna, yang baik? Apakah mereka tuh bisa mencontohkan bahwa mereka tuh baik gitu loh, bahwa mereka tuh kayak gimana gitu loh. Kenapa kalau seandainya mereka ini enggak sih? Kenapa aku sih setuju gini guys, agama Kristen jadiin tuh satu pulau Kristen semua, agama Katolik, agama Islam suruh Islam aja gitu kan. Kayak gitu. Kalian tau gak sih sekarang di Inggris sekarang ini ada demo besar-besaran hari ini, which is bukan hari ini, yesterday ya, big demonstration ya in London. Kemarin ada demo besar-besaran, kalian tau gak apa? No, just illegal immigration. A lot of them are, and there's lots of others as well. But, yeah. Ya jadi mereka menolak tentang itu guys, sumpah tentang itu. Kalian coba deh kalau nggak ngerti, bukan aku menjelek-jelekin agamaku, aku loh guys orangnya terbuka orangnya, aku tuh orangnya. Tapi kamu buka deh di Inggris, mereka tuh lagi demo besar-besaran, mereka menolak imigran, which is mereka juga menolak agama tertentu. Ya itulah, karena kalian tahu sendiri ya, tindak tanduk sama itu di berbagai macam negara kok sifatnya sama gitu. Di sini mereka jadi imigran, pendatang, dikasih makan, kasih tempat tinggal, bayar pajak, ini monyet-monyet begini nih. Tapi apa ternyata mereka tuh melunjak, mereka tuh nggak mau ada anjing lah, mereka nggak mau ada makanan B2 lah, mereka nggak mau ada makan
haram lah, mereka harus cewek malah ngatur-ngatur sih pakai. Bayangin aja sejelek itu loh. Kasih contoh yang bagus Naik, bahwa negara kita tuh berbeda. Aku tuh suka ngomong sama Jabu, beda kok agama kita yang dari negara kita tuh beda. Kita lebih terbuka, open mindset, kita nggak menghakimin orang. Tapi kenyataannya berita-berita seperti ini gimana gue mau ngasih berita yang bagus-bagus gitu guys. Maksudnya tuh orang-orang buta juga tahu gitu bahwa sifat-sifat orang tertentu gitu, oknum-oknum kalau dikumpulin itu udah satu bumi kali ya. Itu nggak tahu kenapa masih saja ngurusin urusan orang aja. Tapi kalau soal perselakangan, percodoman itu adem ayem. Ya gitulah ya guys ya. Jadi seperti itu. Ini ya guys buat kalian yang beragama sama kayak aku, tolong buka mindset kalian. Gak usah lah menghakimin orang ya kan. Yang penting kalian gak diantarin makanannya. Yang penting kamu gak diajak untuk pakai pakaian terseksi. Yang penting mereka tuh gak ngada-ngada. Ya udah gitu loh. Ya udah urus aja diri kamu sendiri, iman kamu sendiri aja. Kerja, cari makanan halal, berdoa. Ya berdoa aja sama Tuhan. Kalau orang mau dikasih tahu yang dengan baik-baik, dengan nunjukin, kalau nggak mau ya udah, nggak usah maksa orang, ya udah gitu. Kejar aja surgamu sendiri, nggak usah sok nasihatin orang atau menghakimin orang gitu. Kalau orang itu nggak mau kamu aja, ya udah gitu loh. Nggak usah marah, nggak usah benci gitu kan. Sebenarnya kalian tuh yang kalian ajarin apa sih yang kalian ajarin dalam agama? Aku lihat kafir Quraisy yang bener-bener gak agamis banget, aku ngerti tata cara gimana cara menjauhi, mendekati gini-gini ngerti. Masa yang ahli banget malah nggak ngerti, kerjaan kok bikin rusuh aja. Heran gue.